Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan metode pengukuran dan pengolahan data fisis. Hari ini sebenarnya kita akan mempelajari dua hal ya. Cuma ini aja pengantar saja sebenarnya ya. Karena materinya sebenarnya cukup dalam juga. Pertama kita akan belajar tentang telemetri. Ya, telemetri. Yang kedua adalah kita akan belajar tentang internet of things. Ya, keduanya kita akan gunakan dalam pengukuran. Bahkan dalam beberapa hal kita bisa langsung melakukan pengolahan data. Ya. Nah, pertama telemetri ya. Ya, telemetri. Sebenarnya telemetri ini telah dikembangkan lama. Utamanya adalah ketika pengujian fisika membutuhkan pengukuran yang jarak jauh untuk menghindari pertama untuk menghindari paparan seperti misalnya adalah radiasi atau yang lainnya. Jadi ini pertama kali sebenarnya dikembangkan pada pengukuran untuk pengujian nuklir ya. Di mana bom nuklir ini ketika diledakkan dia akan memberikan radiasi dan perangkat-perangkat pengukurannya dilakukan secara jarak jauh. Nah, cara paling mudahnya ya, yaitu menggunakan sinyal radio. Karena dia aman ya, dalam artiannya sensornya akan bekerja tanpa dikendalikan oleh manusia. Jadi nanti manusia dalam tanda kutip di sini ada pemancar itu ya, memancarkan radio. Kemudian ada relay itu adalah penguat bisa ya. Kemudian ini adalah penangkap, jadi ini adalah stasiun radio. Jadi ini sensornya bisa banyak, dan itu intinya adalah data dari sensor dikirimkan menggunakan radio, kemudian diterima oleh stasiun radio dan datanya dikolektif untuk kemudian diolah. Jadi kita akan dapatkan data atau informasi ya. Awalnya penelitian tentang misalnya bagaimana ledakan nuklir, ukurannya, energinya berapa, kemudian juga kekuatannya berapa, istilahnya adalah komponen-komponen lainnya yang membutuhkan pengukuran jarak jauh, kita gunakan telemetri. Jadi awalnya radio digunakan hanya untuk menyimpan komunikasi informasi suara saja, belum bisa dalam bentuk data. Jadi basisnya diubah, yang tadinya hanya misalnya SW kemudian AM, jadi ada SW gelombang radionya ya, ada AM, ada FM, kemudian juga ada VHS dan ada yang lain lah. Intinya dimana ini hanya memberikan informasi gelombang saja gitu ya, tapi tidak bisa dalam bentuk data. Maka diperlukan pengolahan sinyal agar bisa ketika si radio ini dijalarkan gitu ya, ada paket gelombang berisi data-data dan informasi. Bagian itu bukan keahlian Bapak sebenarnya ya. Jadi intinya adalah kita menggunakan radio sebagai alat. Kenapa menggunakan radio? Sebenarnya sih kan ini ada tele itu jauh ya. Kemudian metri ini adalah pengukuran jarak. Radio saat itu adalah teknologi paling mutakhir gitu ya, berkaitan bagaimana mengirimkan data. Kemudian setelah itu berkembang sampai adanya internet. Jadi yang kedua adalah internet of things.
Nah, apa yang membedakan Internet of Things dengan telemetri? Kalau telemetri berbasisnya adalah gelombang radio, sedangkan Internet of Things itu adalah berbasisnya adalah internet atau cloud. Ya, dimana informasi dari device, ya, perangkat, kemudian sensornya, berbagai sensor, ya, berbagai sensor gitu ya, sensor alat ukur, ya, itu dikirimkan ya secara timbal balik. Jadi kalau dalam telemetri biasanya hanya satu balik, dalam artinya data dikirimkan lewat radio kemudian diterima stasiun radio. Sedang sulit bagaimana si stasiun radio bisa mengatur juga si perangkat yang ada di dalam yang mengatur sensor tersebut untuk memberi perlakuan atau yang lainnya. Sedangkan pada Internet of Things bisa timbal balik. Nah, ini adalah cloud, kemudian dikirimkan ke device lain yang dalam bentuk data atau informasi atau bahkan sudah diolah, dimana di cloudnya ini bisa juga dilakukan computing, lakukan perhitungan. Nah, yang membedakan adalah ini ya jelas ini lebih rumit gitu ya, cuma dalam tanda kutip kita juga tidak langsung menyimpan datanya. Data bisa berada di cloud, bahkan perhitungan juga langsung dilakukan dalam server gitu ya, sehingga lebih mudah dan kita bisa mengakses dari mana saja, tidak hanya langsung dari stasiun radio, stasiun penerima gitu ya. Kita bisa langsung karena internet kita sudah terjangkau hampir di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu ya. Jadi sensor di puncak gunung kita bisa periksa dari pinggir laut misalnya, bahkan dari luar negeri pun kita bisa amati sekarang di sini, pojokan Cibiru misalnya gitu ya. Jadi ini kelebihan Internet of Things. Selain itu juga kelebihan dari Internet of Things adalah intinya adalah sensornya juga bisa banyak. Sekarang pengembangan sensornya sudah berkembang, di mana setiap sensor sudah dibekali langsung dengan chip yang bisa mengirimkan data langsung ke istilahnya langsung ke satelit gitu ya. Jadi bukan hanya tidak perlu terus-terusan diawasi dan seterusnya. Ya, bukan salah satu yang paling sederhana berkaitan dengan sensor ya, kita memiliki smartphone yang memiliki banyak sensor ya. Coba perhatikan di sini ketika kita menggunakan Pipox misalnya gitu ya, di sini kita akan lihat bahwa banyak yang kita sudah gunakan, banyak kemarin juga minggu kemarin kita sudah gunakan ya. Kemudian contoh Bapak menggunakan magnetometer gitu ya. Kemudian nih maaf, Bapak buka misalnya magnetometer Pipoxnya ya. Misal lokasi cahaya, di tablet Bapak ini nggak ada magnetometer, tapi kalau di HP ada cahaya misalnya gitu ya. Bapak langsung bisa nyalakan, ini terukur kemudian tutup ya. Sedang lambat ya. Tapi yang menarik adalah Bapak bisa hubungkan antara sensor yang ada di HP menggunakan internet ya, dengan cara sambungkan ke internet, ke cloud, dari cloud langsung disambungkan ke tablet misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Secara sederhananya tinggal gini,
setiap sensor, ya misalnya sensor akselerasi, kita mau ngukur, kita mau hubungkan dengan perangkat yang ada di luar misalnya gitu. Jadi ini adalah sebagai sensornya, si smartphone kita sebagai sensornya. Tinggal klik bagian yang ujung kanan atas, ada titik 3. Ini ada istilahnya allow remote access. Ketika kita klik, ketika kita klik nanti kalau di sensornya itu akan ada tulisan seperti ini. Remote access, oke. Nah, ada alamat server yang bisa kita http://2.192.168.1.4.2.8080. Nah, Bapak sambungkan ke website. Nah, sekarang kita sudah tersambung nih. Ya, kita sudah tersambung. Jadi antara smartphone Bapak udah tersambung. Sekarang Bapak nggak otak-atik di tabletnya, tapi di otak-atik dari magnetometernya. Dijalankan. Oke, kita sudah mengukur ya adanya perubahan. Nah, Bapak bolak-balik itu putar-putar misalnya gitu, akan terlihat perubahannya. Nah, kemudian kita kan sudah jalan ya si perangkatnya. Kemudian kita matikan. Bisa dari perangkat kedua, dari tablet misalnya gitu ya, Bapak sambungkan dari tablet dan dari smartphone, atau nyalakan dari smartphone-nya, nyala lagi, matikan dari smartphone-nya atau dari tabletnya. Jadi Bapak pakai dua perangkat yang berbeda. Perangkat pertama sebagai pengukur, jadi perangkat ini sebagai sensor ya, perangkat ini sebagai sensor, dan yang website ini sebagai penampil data saja. Jadi ini cloud, dia dari server Pivox-nya sendiri gitu ya, dimana smartphone yang Bapak pegang atau HP yang Bapak pegang tersambung ke cloud. Dari cloud dibaca atau ditampilkan oleh si Chrome ya. Kita bisa hentikan dari tablet, dari pengamat gitu ya, kemudian kita clear, bisa. Jadi si sensornya sudah, si aplikasinya yang ada di smartphone yang digunakan sebagai sensor itu sudah bersih juga sama gitu. Kita bisa ukur gitu. Oke. Apa putar-putar kita lihat. Oke. Jadi balik lagi kepada Internet of Things. Apa yang membedakan Internet of Things dengan telemetri adalah secara umum berkaitan ke bahwa telemetri hanya menyampaikan data saja. Ya, sensornya mengukur, kemudian dikirimkan ke stasiun radio. Stasiun radio tidak bisa mengotak-atik si sensor atau si perlakuan terhadap sistemnya gitu. Jadi murni hanya pengiriman data saja. Kemudian sebenarnya bagaimana bisa stasiun radio bisa mengatur apa istilahnya si sensornya gitu ya. Biasanya berbasis satelit kalau bagian itu aplikasi selanjutnya. Internet of Things juga
sebenarnya basisnya sama gitu, cuma medianya lebih cepat saja sekarang dan sensornya juga makin banyak sebenarnya ya. Nah jadi silakan coba bukti perkuliahannya dalam bentuk tugas untuk mencoba menyambungkan smartphone yang kalian miliki ke laptop atau ke smartphone yang lain. Caranya adalah buka aplikasinya, kemudian allow remote access gitu ya. Kemudian dari komputer yang lain buka remote accessnya dengan URL yang ini nih ya, yang 192. Nah ini nih, ini bergantung dari smartphone-nya masing-masing ya, dan sensornya masing-masing. Nanti kalau Bapak ubah sensor yang dari aplikasinya itu berbeda, nah, atau misalnya smartphone-nya juga berbeda, dia alamat webnya akan berbeda juga. Itulah yang membedakan antara ya dalam tanda kutip membedakan bahwa kita bisa mengatur si aplikasinya gitu menggunakan istilahnya pengaturan dari website. Jadi sensornya juga bisa dijalankan dan seterusnya gitu ya. Oke, begitu penjelasan sederhana berkaitan dengan telemetri dan internet of things. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.